Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashab al-fadilah, hadaratul masyayikh wal asatid, ashab al-ma'ahid, ashab al-turki sufiyah, para pendekar PWI Laskar Sabilillah Azza wa Jalla yang berbahagia, yang terhormat Bapak Bupati Ngawi tahun 2024-2029, Bapak Onli Anwar Harsono ayyadahullah bita'yidih wa nasaruhu binasrih, Bapak Kepala Desa Beran, Bapak Camat Ngawi, Musyrif Hadzal Ma'had Kiai Haji Abdul Mahfud a'azzallahu bi'azzih, Ya Fakih Mantingan nasarullah bi'riayatih, Al-Mukarram Kiai Zakir Syuriah PCN Ngawi hafizahullah wa qala umrah, Al-Mukarram Kiai Syamsul Hadi a'azzahullah bi'azzih, para tokoh masyarakat, sadati wa sayyidati, amisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyul hudur, ansor, bansor, agar nisa, muslimat fatayat, semua yang hadir. Manusia itu makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada binatang, lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia daripada seluruh alam semesta ini. Ke manusia, kemuliaannya berada di mana? Berada di amanah. Allah mempercayakan kepada kita amanah, tidak percaya kepada yang lain. Allah hanya percaya kepada panjenengan manusia. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepercayaan kepada langit, bumi, gunung. Orang-orang si gelem, betul Gusti, betul. Langit nolak, bumi nolak, gunung nolak. Wasfaqna minha, takut kalau tidak mampu menjalankan kepercayaan dari Allah itu. Kapan jenengan wong Ngawi menerima? Nggih, kalau sanggup. Manusia menerima, wa hamalahal insan, manusia menerima. Maka manusia satu-satunya makhluk yang membawa khilafah mandataris, bukan khilafah HTI, bukan khilafah mandataris, istikhlaf mandataris yang dipercaya oleh Allah, membawa amanah yang sangat mulia dan sangat berat itu. Amanah ada dua, ada berapa? Satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah, amanah langsung dari Allah, siapapun tidak bisa ikut campur, suci, sakral, muqaddasah, samawiyah dari langit. Nabi, malaikat pun nggak bisa nambahin, nggak bisa ngurangin. Nomor satu. Apakah amanah itu yang haknya Allah, tidak tambah kurang oleh siapapun?
agama. Apa? Agama, amanah ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Allah dari langit, suci amanah itu. Agama isinya dua. Berapa? Dua. Satu, akidah, keyakinan. Dua, syariah, ibadah. Keyakinan rukun iman yang 6. Amanah itu, amanah. Semua manusia harus memegang rukun iman yang 6. Percaya pada Allah, pada malaikatnya, pada kitab suci, pada para nabi, para rasul, pada hari kiamat, surga neraka, pahala siksa, dan takdir Allah baik dan buruk semuanya dari Allah. Percaya betul? Kalau sudah percaya, jangan bilang katanya. Allah ono. Kata siapa? Kata kiai. Salah. Kata saya. Kata siapa? Kata saya. Nabi Muhammad, nabi yang membawa amanah kebenaran, dakwah kebenaran. Kata siapa? Kata saya. Jangan bilang kata kiai atau kata ustaz. Kalau masih kecil, katanya masih kecil. Injilnya ustaz tua yang jenggotan, masa masih kata? Keyakinan, hati musuh. Katanya hati. Paham betul? Jadi kalau masalah iman, akidah, tidak boleh katanya. Harus yasdur min qalbil mukhlis. Harus cukul, apa namanya? Tumbuh dari hati yang ikhlas. Semoga panjenengan dimantapkan imannya. Salah satu tanda orang yang berimannya kuat adalah akhlaknya baik. Tandanya itu orang imannya kuat. Ada orang imannya kuat tapi akhlaknya jelek. Kalau tonggo ngomong kasar, kalau kiai meremehkan, mencaci maki, Gus Dur dianggap buta mata, buta hati. Itu tandanya orang imannya nggak benar itu. Al-khuluqul hasan, akhlak yang mulia, itulah yang diharapkan, ditargetkan dengan iman kepada Allah. Akhlak yang mulia. Panjenengan gue tau gue dokter, pinter. Tapi kalau tonggo kasar, seneng betul. Jenengan gue tau gue bodoh, tapi kalau tonggo halus, saya tolong menolong, seneng betul. Nah itu akhlak tuh, akhlak. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dahabat akhlaquhum dahabu. Martabatnya orang nabi tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Orang kalau mau ke Ngawi, mau kemana mas? Mau ke Ngawi. Orang mau baik enggak ya? Tuh yang ditanyakan, bukan agamanya apa ya? Enggak. Orang Ngawi baik enggak ya? Oh baik. Saya pernah ke sana, sholat di masjid, dompet saya tertinggal di tempat wudhu, 2 hari masih utuh. Tuh orang Ngawi itu. Orang Ngawi itu. Ojo suwali ojo saumpama nih bu, saumpama. Mau kemana mas? Mau ke Ngawi. Orang Ngawi baik enggak ya? Waduh, hati-hati maling kabin aku ngomong. Tidak ada orang tanya Ngawi itu Islamnya, agamanya Islam semua, NU semua nggak ditanyakan itu. Tapi akhlaknya, paham betul? Kanjeng Nabi dipuji oleh Al-Quran, akhlaknya, gagahnya nggak dipuji, padahal kan dulu gagah, ganteng. Suksesnya bukan dipuji, nggak dipuji, suksesnya itu. Yang dipuji apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh kau Muhammad orang yang berakhlak mulia. Tapi sing aku turunannya kadang cakemnya kotor. Sing aku turunannya ngakune turunannya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Nih Quran
wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Gak boleh mencaci maki orang Kristen, gak boleh mencaci maki orang Hindu, Buddha, Batak, Konghucu. Gak boleh mencaci maki orang Darmo Gandul, Sabto Darmo, Bodowoco, Sambilun, Subud, Kaharingan, Kapitayan, Sidalurutan, Karuhunan. Gak boleh. Dakwah, tapi tidak boleh dari bahasa yang mencaci Quran itu. Barang siapa dakwah dengan mencaci maki, berarti bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan akhlak Rasulullah SAW. Nah, orang yang khutbah kalau mencaci maki nyebut nama Gus Dur misalkan, sesat. Said Akil, sesat misalkan, yang khutbah Jumat, tarik weh wanura betul sah. Khutbah itu dua. Yang dua khutbah ini mengganti 2 rakaatnya sholat zuhur. Jadi khutbah itu nggak boleh mencaci maki, dakwah mawon maksiat. Ayo kita rajin sholat, taubat, sholawatan, monggo. Nggak boleh mencaci maki. Kalau mau mencaci maki di luar khutbah. Kalau mau mencaci maki di luar khutbah. Di dalam khutbah nggak boleh, nggak sah. Jakarta biasa itu, Jakarta biasa khutbah Jumat untuk kampanye pilkada ini, pilgub ini. Biasa itu. Gak boleh. Boleh caci maki yang terkarku lah, tapi di luar khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat gak sah, pantas ya. Ada orang khutbah pun caci maki, apa? Diapakan? Suruh turun. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah 8 tahun hijrah ke Madinah. Waktu hijrah ke Madinah sembunyi-sembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar, sembunyi-sembunyi di Gua Tur 3 hari 3 malam, baru jalan lagi. Setelah 8 tahun beliau kembali ke Mekah dengan diikuti para sahabat 12.000. Masuk kota Mekah, orang Mekah ketakutan. Muhammad pasti balas dendam. Mekah pasti berdarah-darah. Orang Mekah sembunyi dalam rumah, dikunci pintunya. Rasulullah masuk kota Mekah dengan 12.000 sahabat. Apa kata beliau? Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Hari ini hari rekonsiliasi. Ayo kita menyatu kembali. Marhamah, silaturahim, keduluran. Tidak ada balas dendam. Yang dulu pernah melempari, saya maafkan. Yang dulu pernah menjemur sahabat Bilal di padang pasir, mengikat dengan rantai sahabat Suhaib dan Ammar bin Yasir, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Dengan akhlaknya seperti itu, orang Mekah semua masuk Islam. Semua masuk Islam. Kanjeng Nabi dipuji oleh Allah. Coba memuji Gusti Allah, bukan saya, bukan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan walidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun. Muhammad, kamu pemaaf, sehingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang maka berbondong-bondong masuk Islam karena simpati kepadamu Muhammad. Walaupun tafadhal walidul qalbi, kalau kamu congkak kasar, bawa pentung, sweeping, takbir, melayu mereka, dan faddu min hawlik, orang Mekah takut meninggalkan kamu Muhammad. Tapi kamu pemaaf, maka orang Mekah semuanya masuk Islam. Setelah orang Mekah masuk Islam, jumlahnya orang Islam menjadi kurang lebih 100.000. Gara-gara akhlakul baik. Dan sekarang ada orang ceramah mencaci maki, menyepelekan orang lain, merendahkan orang lain. Katanya
agama itu yang membawa Habib, kiai itu hanya pendamping. Jadi Mbah Hasim pendamping, Mbah Wahab pendamping, Kiai Masum Jogja yang alim sekali itu, Kiai Masum alim sekali orangnya, pendamping. Kiai Kisah Mahfud pendamping, Ahmad Siddiq pendamping, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Ya Allah. Mari, kalau benar-benar kita beragama, inti daripada agama adalah akhlakul karimah, qaulan wa fi'lan wa mauqifan, ucapan, kelakuan, dan sikap. Tunjukkan kita berakhlak mulia. Siap? Ya. Itu amanah pertama agama. Amanah yang kedua, dari amanah kedua kan, amanah hayawiyah dunyawiyah. Amanah membangun kehidupan di dunia ini wajib. Maka Quran mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu Muhammad dan umat Muhammad semuanya sebagai umat wasaton, umat yang berperan. Supaya apa? Litakunu syuhada 'alan nas, agar berperan. Peran apa itu? Syuhudan thaqafiyan, pendidikan, syuhudan hadariyan, kebudayaan, syuhudan ijtimaiyan, sosial, syuhudan iktisadiyan, ekonomi, syuhudan siasiyan, politik. Yang nomor 2 semakin menarik. Yang menarik Pak Omi nomor 5 ini. 1. Syuhudan thaqafiyan, pendidikan. Pendidikan ini bisa maju kalau manusianya maju, bukan malaikat. Semua orang madrasah semua. Semua orang madrasah, dari guru, dosen di universitas, malaikat. Bukan manusia yang menciptakan segala teknologi yang maju ini. iPhone, HP, listrik, mesin, IT, siapa? Manusia. Senjata, nuklir, bom atom, manusia bukan malaikat. Itu namanya peran teknologi, peran pendidikan, peran ilmu pengetahuan. Anak-anak kita, anak-anak Ngawi harus menjadi anak-anak yang mutsaqofin, yang pintar-pintar, cerdas-cerdas. Siap? Ya. Awas kalau aneh bodoh-bodoh. Kalau panjenengan bisa sama ini, sama ini, lurus. Jangan sama ini terus. Anak harus lebih dari kita. Paham bukan? Jangan jangan kecil hati. Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, Menteri Keuangan Prancis namanya Maria, itu aslinya orang Maroko, Angludus waktu kecil, anak Umara. Dia anak Prancis, lama-lama jadi warga negara Prancis, kan jadi menteri. Perdana Menteri Belanda namanya Rudmak, 14 tahun jadi Perdana Menteri, 2 periode. Tadinya buruh pabrik. Tuh kalau orang yang himmahnya tinggi, cita-citanya tinggi, dan jenengan kita harus tinggi. Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad itu orang yang himmahnya besar, orang yang berani. Nabi Muhammad itu tidak pernah takut. Pernah diancam oleh orang Quraisy mau dibunuh, panjenengan diancam langsung mundur. Kanjeng Nabi jawab, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Rasul diancam mau dipatahi. Jadinya apa? Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya menang atau saya mati. Dulu himmahnya Rasulullah SAW. Panjenengan ngoten mboten? Panjenengan ngoten mboten? Nggih. Insyaallah. Tenan ta?
Kanjeng Nabi diancam mau dipakai dari penjauh. Jawabnya, demi Allah, matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan mundur sampai saya menang atau saya mati. Jadi kan mau terbatan. Orang itu lagi. Orang yang pakai ngono gitu. Paham betul? Akhirnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya orang imannya besar. Islam menang tidak? Islam tersebar betul. Dari Mekah tekan Ngawi, dari NTT, Trenggalek, Islam tekan dari Mekah, Islam dari Madinah, kok tekan Trenggalek. Tuh imannya Rasulullah SAW. Begitu pula ke Hasyim Asy'ari, NU harus besar. Besar tidak? Coba. Punya apa Hasyim Asy'ari? Punya duit? Gak punya. Bung Karno, Indonesia merdeka, lawan Belanda dan Jepang. Punya apa Bung Karno? Punya duit. Punya bom nuklir. Punya apa? Hikmah. Punya apa namanya? Panjenengan punya hikmah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Quran ini, kalau betul-betul kamu orang beriman, tidak boleh kalah, tidak boleh rendah, harus menang. Siap? Menang itu wajib, kalah itu dosa. Iya, kata Allah jangan kalah, jangan kalah, berarti harus. Ayo barang punya ayat ayo. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, antumul a'laun, di atas, menang, ojo rendah, ojo di bawah. Ayo mulai bareng. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Kalah awas. Menang itu wajib, kalah itu sudah paham. Ya, ini menang dalam apa saja, dalam apa saja. Ya, termasuk menangnya Pak Oni lah, termasuk apa saja. Apa saja harus menang, apa saja harus. Gak boleh kalah dengan siapapun. Kalah itu dosa. Para sahabat juga begitu, menyebarkan Islam. Nah, pun sesampunipun menang Islam, bersebar sampai ke India, sampai ke Maroko, Afrika Utara, paling barat, sampai ke Turki, Islam pun menyebar. Tinggal diisi dengan ilmu pengetahuan. Islam tersebar sampai Indonesia, sampai Maroko, sampai Turki, tinggal diisi dengan ilmu pengetahuan pendidikan. Nah, yang berjasa besar mengisi ilmu pengetahuan itu, nih, jangan kaget, jangan kaget. Yang pertama kali bikin ilmu nahu grammar, bukan orang Yaman. Tenang. Namanya Imam Amr bin Umbur atau Imam Sibaweh, orang Persia, orang Ajam. Yang pertama kali gawe ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab, ma'ani, bayan, badik, itu sudah bahasa Arabnya bagus seperti Quran. Imam Amr bin Ubaid, bukan orang Yaman. Yang pertama kali gawe ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, madlazim, majaiz, matobi'i, namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224, bukan orang Arab. Yang sing gawe titik, batu titik siji ngisor, tatu titik dua dulur, titik tiga dulur, jim titik tengah siji, hak non titik, namanya Abdul Aswad Ad-Du'ali, bukan orang Arab. Singgal harokat fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, bukan orang Yaman. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Farhad.
Kalau mana Afghanistan bukan Yaman, sing gawe ilmu usulul fiqh, piye caranya memahami Quran hadis. Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Aziz bin Abdul Muttalib, bukan orang Yaman, orang Gaza Palestina. Saya itu lagi digempur dengan Israel. Imam Syafi'i. Abu Hanifah mazhab Hanafi, bukan orang Yaman. Ahmad bin Hanbal, bukan orang Yaman. Imam Malik, dan seterusnya. Orang Yaman ada, orang Yaman sing mensyarahi Ihya Ulumuddin, Ittihad Sadah, itu orang Yaman tuh, orang Yaman. Tapi kebanyakan ulama bukan orang Yaman. Imam Ghazali, ahli fiqh, ahli ilmu kalam, teologi, ahli filsafat, tasawuf, sufi besar, tokoh sufi besar. Al-Ghazali, karangannya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Qisar, Lijamul Awam, Al-Arba'in, Al-Mankhul, Al-Qiyas, Al-Mustasfa, Maqasidul Falasifah, Dafatul Falasifah, Minhajul Abidin, Adabud Dunya Waddin. Puncaknya Ihya Ulumuddin, bukan orang Yaman, orang kota Kus, provinsi Khurasan. Orang berziarah pingkali untuk kuburannya ke Khurasan Iran. Masya Allah. Ya, coba lagi, Imam Subuh saya takon. Jadi rata-rata ulama itu orang ajam. Ya ada yang bukan ajam sedikit, ada. Rata-rata orang ajam. Yang pertama kali gawe ilmu kalam, sifatnya Allah, orang dulu, wajib, semua saya puluh dari ilmu kalam namanya Wasil bin Atha, bukan orang Yaman. Paham? Ya Allah. Oleh karena itu, sekarang tinggal ulama Jawa. Ulama Jawa, orang yang menyatukan dua tarekat, tarekat Abdul Qadir Al-Jailani Qadiriyah disatukan dengan tarekat Ahmad Bahak Naqsyabandiyah, dijadikan satu, dua tarekat jadi namanya siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat orang Sambas, tapi di Mekah, wafat di Mekah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Orang mana itu? Sambas. Orang yang telaten ngajari fikih, Safinah, Sarah Safinah, Sarah Sulam, Ijan Darori, Yahya Zain, Tafsir Munir, Syekh atau Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, kakeknya Ki Ma'ruf Amin, kakeknya Wapres. Orang mana itu? Nah, ada Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas sekat-sekat ke Mekah, pulang ngarang kitab namanya Manhaj Zawin Nazar, ilmu mustalah hadis. Sampai saiki, sampai sekarang kitabnya dipakai di Al-Azhar Mesir, menjadi kitab pokok di Al-Azhar Mesir. Bukan orang Yaman. Orang mana? Ada lagi Syekh Abdus Somad Palembang, orang Palembang, juga ulama besar di Mekah ngajar. Syekh Yasin Padang baru wafat tahun 90, karangannya Syarah Abi Dawud 20 jilid, Tahsinul Usul, Wayatul Usul, Ahkamul Quran 2 jilid, dan banyak sekali karangan sudah juga banyak. Yang besar Syarah Abu Dawud yang paling besar. Orang Padang. Orang mana? Bukan orang. Saya memiliki tanggung jawab. Singarang ilmu mustalah hadis, metode menseleksi hadis, ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Sahih syaratnya papat, antara guru dan murid ketemu, gurunya apalan, orang tahu lali. Nomor 3 gurunya kelakuannya lempeng, orang tahu nyolong sendal di masjid. Nomor kawan adil, baru sahih. Kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif, dhaifnya maktu, munqati, mursal, mu'allal. Yang pertama kali ngarang metode macam ini namanya Syihabuddin Romahul Muzi, bukan orang Romahul Muzi, yang punya tafsir 32 jilid namanya tafsir Al-Mafatihul Ghaib. Saya baca
setiap malam Jumat dan malam Senin. Di YouTube ada, di YouTube tuh. Saya baca itu. Tafsir paling angel. Namanya Muhammad bin Umar Fakhrul Razi dari kota Roy. Razi itu Roy, kota Roy. Di Tahran kan, di Tahran, di Iran. Bukan orang? Yang pertama kali dari tafsir sempurna. Sahabat Ibnu Abbas ndamel tafsir tapi bukan sempurna, hanya 2 jilid. Yang pertama kali ulama ndamel tafsir sempurna 10 jilid. Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristani, orang. Ini aku cerita itu entah waktunya. Jadi kita harus cinta tanah air. Kita harus bangga dengan tanah air Indonesia dan bangga dengan para ulama kita. Nih, satu-satunya ulama di dunia yang punya jargon hubbul watan minal iman hanya dia Mas Ari. Ceritanya dia ceritanya. Kalau beberapa ceritanya cerita saja. Negara Arab dijajah. Mesir, Sudan, Irak, jajah Inggris. Suriah, Lebanon, Aljazair, jajah Prancis. Libya, jajah Itali. Jajah kabeh. Khalifah Turki, Khalifah Ottoman, waktu itu masih Khalifah. La haula wa la quwata, gak bisa ngelawan. Sampai Khalifah Turki bubar. Sistem khilafah bubar tahun 1924. 1940. Khalifah Turki hilang, sistem khilafah hilang. Khalifah terakhir Abdul Majid dibuang ke Jerman. Yang membubarkan sistem khalifah namanya Mustafa Kamal Atatürk. Sawise khilafah, sistem khilafah bubar, orang Arab sempoyongan, kehilangan pemimpin. Lahir pemimpin nasionalis, cinta tanah air, nasionalis, tapi buatan agamis, buatan religius, namanya Mitchell Aflaq. Apa namanya? Agamanya Kristen, dari Damaskus, Syria. Pertama kali mendirikan partai melawan penjajah, nasionalis Arab, sosialis. Mitchell Aflaq, partainya Ba'ath. Entah kemana diikuti oleh Saddam Hussein, Gamal Nasir, Muammar Gaddafi, itu namanya partai Ba'ath, melawan penjajah. Nah, tahun 31, tahun 37, kiai-kiai mendirikan partai politik Ikhwanul Muslimun, kembali ke khilafah. Hasyim Asy'ari ambil kebijakan luar biasa. Khilafah tidak usah dihidupkan kembali. Tapi nasionalisme Indonesia tidak seperti nasionalisme Mitchell Aflaq, tidak seperti nasionalismenya Partai Ba'ath. Apa? Nasional Indonesia, nasionalisme religius. Kamu cinta tanah air harus beragama. Kamu beragama harus cinta tanah air. Man mata li ajlihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Kalau orang bela agama, bela tanah air mati syahid. Kalau orang bela agama. Hasyim Asy'ari itu fatwanya. Waman khana li waqanihi halalun damuh. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, kaum Islam, jadi angkatnya Belanda, angkatnya Jepang, halal darahnya, bunuh. Tapi bukan nyebut kafir. Hasyim Asy'ari bukan nanti ngafir ke wong. Gak kafir enggak, tapi bunuh, pengkhianat tuh. Barang siapa di angkatnya Belanda, paham kan? Jadi Hasyim Asy'ari mencetuskan nasionalisme beda dengan nasionalisme Mitchell Aflaq. Kalau Mitchell Aflaq nasionalis sekuler. Begitu pula Ikhwan Muslimun, partai ingin membalikan sistem khilafah. Kalau NU tidak, nasionalisme kita terima, tapi nasionalisme yang religius beragama. Tidak bisa dipisahkan antara agama dengan nasionalisme. Paham betul? Itulah resolusi jihad Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober yang saya perjuangkan menjadi Hari Santri Nasional. Saya menjadi ketua PBNU 10 tahun, 11 tahun. Alhamdulillah
melahirkan hari santri, melahirkan undang-undang pesantren. Udah tamatan pesantren, Pondokaro tamatan SMA, Pondokaro tamatan S1, S2 diakui sebagai mainstream pendidikan. Dan alhamdulillah saya 10 tahun, 11 tahun mendirikan Universitas NU 43 Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Cirebon, Kebumen, Cilacap, Jepara, Tegal, Sidoarjo, Surabaya, Blitar, Jogja, NTB, Halmahera, Gorontalo, Kalbar, Kalsel, Kaltim. Sekarang ada Universitas Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah tinggalnya. Bukan saya sendirian, bukan. Seluruh pengurus PB selama 11 tahun. Kebetulan waktu itu ketuanya saya kebetulan. Ini ono tinggalannya, ono legasinya. Sekarang saya udah bodolan. Itu demi apa? Demi mengangkat nama baik Nahdlatul, satu-satunya organisasi yang nasionalis religius. Yang lain hanya agama, tapi tidak nasionalis. Yang nasionalis tidak beragama, tidak memperjuangkan agama, tidak memperjuangkan agama, hanya nasionalis semua mon. Kalau ini enggak, Hasyim Asy'ari ulama, kiai, nasionalis, pahlawan nasional. Kiai Hasyim ulama, hafal Quran, nasionalis, pahlawan nasional. Gus Dur ulama, ketua PBNU, kiai, nasionalis. Kiai Wahab ulama, ngajar santri, mulang santri, kiai, nasionalis, pahlawan nasional. Kiai Zainal Arifin itu dari Sumatera Utara, pemimpin pengurus NU waktu itu, pahlawan nasional, menjadi wakil perdana menteri waktu zaman Soekarno. Kiai As'ad Syamsul Arifin ulama, nasionalis, pahlawan nasional. Paham betul? Kiai Zainul Mustafa Singaparna Tasikmalaya dipenggal kepalanya oleh Jepang. Singaparna. Kiai Hamid Rusdi Malang, sama nama apa? Nama jalan, nama pasar, nama terminal, walaupun belum pahlawan nasional, dibunuh oleh Jepang. Kiai itu. Kiai Ilyas Lumajang dibunuh oleh Jepang. Kiai Hasyim Asy'ari dipenjara oleh Jepang sebulan sampai tangannya apa? Jemper ya, tangan jemper. Ditemani oleh santri dari Cirebon, bukan dari Ngawi, bukan dari Cirebon. Namanya Kang Solihin, namanya yang menemani penjara. Kang Solihin sama mukanya remuk lah, tempelengin. Kiai Mahfud Siddiq Jember juga ditempelengin Jepang, mukanya sama berdarah-darah. Kiai Mahfud Siddiq ketua itu. Saya cari mana pahlawan Pak, orang Yaman nggak ada. Cuma kiai semua ini. Tengku Umar, Tanah Diponegoro, yang Jawa kabeh orang Yaman ramai. Malah ada orang Yaman jadi mufti Betawi, digaji oleh Belanda, mengeluarkan fatwa haram melarang Belanda. Itu malah. Paham bukan? Kita bangga tidak jadi orang Indonesia dengan ulama kiai Indonesia. Alhamdulillah. Dengan pesantren, paham betul, anu bangga betul. Yang ahli bahsul masail, kiai Jawa. Ayo, kapan ningali? Yang bahsul masail, orang Yaman. Kiai Afifuddin Muhajir itu Bondo, Kiai Afif Erjoso itu ahli bahsul masail. Almarhum Kiai Azizi Hasbullah Blitar, Kiai siapa lagi? Dari Malang tuh Kiai Fanidin, yang ahli bahasa bahasa super gitu. Hukum ekip iya, orang Dino jawab selesai. Itu kiai Jawa semua. Paham bukan? Oleh karena itu kita kembali pada Al-Quran. Apa Al-Quran? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bagi Allah menurut Allah yang bertakwa. Ada orang kelakuannya baik, bertakwa, soleh, buang Belanda, buang Cina, buang Ngawi, buang Arab, kita hormati.
Ada orang kelakuannya jelek, bukan jalur duit, meres, kelakuannya jelek. Orang karuan, akhlak orang karuan, walaupun orang Arab, gak usah kita hormatin. Quran, ini Quran, bukan saya, Quran. Ayo baca. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bagi Allah adalah orang paling Bu Cino, Bu Belanda, Bu India, kelakuannya apik, bener, amal bagus, akhlak bagus, itulah yang paling mulia. Orang Arab tapi kalau akhlaknya jelek, brengsek, gak usah kita hormatin. Paham? Alhamdulillah. Cekap semanten mawon, mungkin-mungkin bermanfaat pun. Mari kita pegang amanah dari Allah. Satu amanah agama, akhlakul karimah, dan amanah tanah air kebangsaan Indonesia harus kita pertahankan. Kebanggaan kita, tanah suci, tanah yang kita banggakan ini adalah amanah dari Allah, amanah taqafiyah dan hadariyah, amanah membangun pendidikan, ekonomi, politik, semuanya harus kita bangun dengan sekuat-kuatnya. Satu lagi ada yang ketinggalan. Begitu pula kita harus membangun ekonomi. Ya, ketinggalan kelewatan. Perintah Allah. Perintah Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ojo sampai-sampeyan dadi wong malarap. Quran itu ojo sampai ngantek sampean jadi diafan lemah. Jadi kita tuh harus melarat dosa, melarat kaya wajib. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Saya tetapkan kekayaan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Nikel, batu bara, mangan, boksit, granit, apalagi semen, kapur, apalah semuanya dari alam semesta ini. Emas, berlian, uranium, tarium, timah. Nah di Indonesia, gas, minyak. Anjingnya si salah-salah yang sebenarnya harus menguasai. Sebenarnya kita dulu daftar wong sugih. Nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono, Sindra Pabrik Jarum, BBCA 150 triliun. Nomor 3 Sinarmas Eka Cipta 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 orang Islam Khairi Tanjung. Nomor 30 Songo orang Islam Haji Rashid. Nomor 40 orang Islam Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Tak boleh pengaruh itu loh. Pak Bupati borong kaya bukan. Jadi kaya itu wajib, larat dosa. Kaya itu larat. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas kalau sudah masih marah. Satu lagi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib. Jadi kalau bodoh, pinter, bodoh, saya harus pinter. Saya tidak mau bodoh. Pinter, menang, kaya, itu wajib itu. Bodoh, melarat, kalah, dosa ini. Ya Quran, sudah semua. Paham betul? Mudah-mudahan bermanfaat. Syukran lakum fil khairat. Ketuan najah. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.